Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Saat ini sore ya, jam 4 kurang lebih ya, lewat ya, jam lewat. Masih situasinya masih mendung ya. Cuman sehari ini ada sedikit panas ya. Nah, untuk saat ini update-nya ya, untuk yang MPPT ini ada 1,6 ampere. Untuk yang satunya sebentar, 0,03 ya, kecil ya, emang udah sore, sudah mau gelap ya. Ya, seperti teman-teman lihat, ini wattmeter saya semuanya nyala sekarang ya. Kalau sebelumnya pada mati, sekarang sudah nyala. Tapi memang untuk yang PCIM 051 ini LCD-nya ini sedikit gelap ya. Ya, memang sudah ada masalah apa, nggak tahu juga ini ya. Kalau kemarin error ya, sekarang sudah nyala semua. Termasuk kemarin ini mati, sekarang udah nyala ya. Jadi ceritanya begini teman-teman ya, sebenarnya kemarin ini udah saya mau bongkar ya ini, tapi saya teringat saya punya adaptor, trafo adaptor kecil ya, power supply. Saya penasaran, saya coba pengen menyalakan pakai power supply itu ya, dan ternyata memang bisa menyala, alhamdulillah. Nah, power supply-nya ini ya kecil, ini cuman 0,3 ampere ya, atau 350 miliampere. Ini step down ya. Ini memang sementara ya, ini enggak, masih sementara, jadi sedikit berantakan ya. Ya, jadi saya coba nyalakan pakai power supply, ternyata kemarin bisa menyala. Terus dan ternyata ini saya kurang tahu teman-teman ya. Sebenarnya ini line power supply ini ya. Tapi ternyata kalau ini dikoneksikan ke tegangan ya, ke baterai, ternyata ini malah mati, konslet ya. Ini jadi konslet. Ini ya teman-teman ya. Ini plusnya saya tempelkan di sini. Ini. Nah, malah mati, kedip-kedip itu ya. Saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Mungkin ada yang punya pengalaman, ada yang lebih tahu mungkin ya. Sebenarnya pemasangan PCIM 025 ini kalau untuk tegangan 12 volt, perlu nggak ini power supply-nya disambungkan ke baterai ya. Jadi yang tersambung ini untuk pengukurannya ya, untuk terminal pengukurannya memang disambung ya, udah jelas itu. Tapi yang power supply-nya ini ternyata kalau disambung malah mati, konslet. Dan ternyata untuk PCIM yang 051 ini juga pengaruh dari yang error kemarin, pengaruh dari ini juga ya. Untuk saat ini power supply ini saya pakai untuk yang PCIM 051 ya. Nah, ini saya sudah coba kurang lebih 2 minggu lebih ya. 2 minggu lebih ini pakai power supply. Saya nyebutnya, ngasih istilahnya apa ya? Saya mungkin mau ngasih istilah independen kali ya, biar mudah. Independent power supply, itu aja ya. Nah, untuk sementara memang ini saya pasang di output inverter ya. Ini saya pakai tombol saklar ini ya.
Coba akan saya matikan. Nah, ini saya matikan. Nah, mati ya. Nah, ini mati juga, masih ada sisa tegangan sedikit tadi. Nah, akan saya nyalakan. Nah, nyala. Nah, ini jadi nyala ya. Ini saya sudah pasang kurang lebih 3 minggu, 2 minggu lebih ya. Dan ternyata nggak ada error-error lagi, nggak ada error ya. Kecuali error kemarin sekali waktu ini apa namanya, putus ya, solderannya lepas. Nah, itu memang ada error sekali. Jadi kesimpulan saya sementara ini memang kerusakan wattmeter ini ya, errornya ini lebih cenderung karena seringnya PLT saya ini mati ya, baterainya seringnya ngedrop mati. Jadi yang bikin rusak itu ya, bikin error. Nah, termasuk kalau ini saya kayak sambungkan ke power supply yang ini, yang input power supply yang PCM 025 ya, kalau saya koneksikan ke power supply yang ini, yang independen ini juga ternyata bikin error, ngaruh ya ternyata. Nah, saya coba aja ini tuh. Nah, kedip-kedip error. Ini saya sambungkan ini ya, ini normal lagi ya. Saya sambungin ke ini yang input power supply PCM 025, saya gabungkan ke power supply yang PCM 051. Jadinya error, kedip. Nah, seperti ini error ya, lama-lama error kalau dibiarin ini sambung terus. Kenapa? Ayah. Maaf, ini ada bocil. Kenapa? Ayah kalau Kenapa? ayah tulis Ya. tulis 2026 Ya. baru ayah boleh lanjut lagi. Ya. Kalau Ya. Jadi sementara kesimpulannya memang ini karena baterainya sering ngedrop ya, sering mati ya. Sementara kesimpulannya seperti itu. Jadi lewat video ini juga seperti biasa saya ingin tanya ke teman-teman ya, yang mungkin lebih paham, lebih ngerti mengenai wattmeter khususnya PCM 025 ini. Apakah instalasinya untuk pengukuran 12 volt ke atas ini perlu nggak sebenarnya ini disambungkan ya. Karena memang justru ini yang bikin error semua emang ini ya, karena ini mungkin konslet di dalam ya. Oh iya, udah, oh bisa. Nah, tempel. Ya, jadi pertanyaan saya ke teman-teman itu ya mengenai power supply input dari PCM 025 ya. Dan ini untuk fungsi bolak-baliknya masih bisa sama ya. Saya coba ini ada pengecasan ya, itu 1,8. Saya ke discharge, nggak ada ya, nggak ada discharge. Jadi ini masih ngecas, ada masuk ke baterai 0,2 0,1 ampere ya. Kita balikin lagi. Nah, terlihat ada pengecasan ya. Dan untuk fungsi ini, fungsinya PCM 025 ini masih normal ya, masih normal. Ini ada dari sini 1,7 1,8 ya, ini kepake 1,3, ini 1,3. Nah, ada sisa 0,2 ya. Untuk akurasinya insya Allah ini masih sama, nggak berubah ya. Untuk penunjukan voltase juga ini masih sama, 13,3 di LVD juga 13,3. Hanya di sini memang selalu berbeda ini ya. Untuk akurasinya memang kayaknya ini sepertinya insya Allah nggak ada apa-apa ya.
ini nggak disambungin ya. Jadi itu aja ya pertanyaan ke teman-teman ini mengenai web meter khususnya PCM 025 ya. Ya alhamdulillah ini apa namanya masih bisa pakai semua, dan ini memang semrawut, ini ribet ini ya. Dan ini sementara ya, ini insya Allah akan saya pasang permanen. Saya lagi nyari tempat di mana nggak tahu. Ayah terima kasih udah bikin memain barang. Iya. Ya nggak tahu mau saya taruh di mana, apakah di sini atau di sini mungkin. Ya, harus sini aja. Sementara ini. Tapi Ya ini sudah berjalan kurang lebih 2 minggu ya, lebih 2 minggu ya, nggak ada error-error lagi ya, nggak ada masalah ya. Untuk yang PCM 015 ya masih sama, ini masih mati, belum nambah, alhamdulillah matinya. Untuk penunjukan barnya ini error ya sekarang ya, belum saya coba setting lagi. Ya mungkin itu aja. Seperti biasa kembali saya ucap terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah menonton video saya, yang sudah berkomentar, yang sudah berbagi di channel ini. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, saya seperti biasa saya minta maaf kalau ada komentar pertanyaan nggak bisa saya jawab, nggak bisa langsung dijawab ya, atau mungkin nggak bisa saya jawab sama sekali karena memang waktu ya, ada keterbatasan waktu. Kebetulan sore ini ada sedikit waktu ya, menjelang maghrib ini ya. Untuk trafo sendiri ini sedikit anget ya teman-teman ya, 350 mA. Nah, dan memang negatifnya nggak bisa digabung ternyata ya, bikin error ini. Nah ini negatif dari power supply, kalau digabung ini kemarin error. Nah tuh penunjukannya jadi ngaco penunjukannya ya, kalau saya gabung ini kalau dilepas nah berubah, kalau disambungin nah berubah, jadi ngaco ya kalau digabung. Jadi memang ini benar-benar harus terpisah ya. Nggak tahu ntar judulnya apa ini ya, mungkin power supply independen kali ya, saya nyebutnya mudahnya begitu aja. Biar sebenarnya nggak murni independen ya. Kalau independen murni kan mungkin pakai baterai terpisah ya. Ini saya ambil dari output inverter ya, jadi nggak 100% independen juga ya. Ya ini udah semakin sore, cuma ada 1,5 ya. Apa yang ini tambah turun lagi, tinggal 0,02 ya, tapi masih belum minus nih, masih ya. Nah udah minus itu, Ayah, udah mulai minus ya. kemana ini saya beliinnya? Diinjak, hati-hati ya. Oh iya benar. Ya jadi saya memang belum coba ya ini power supply adaptor ini untuk PCM 015 ya. Kalau yang 051 udah berhasil, yang PCM 025 gagal karena konslet ya, nggak bisa, ternyata malah mati ya. Jangan berisik. Ya mungkin update-nya untuk kali ini sekian ya. Sudah cukup ini update-nya. Udah mulai mendung lagi cuacanya ya, jadi seperti ini.
ayah, Ya, ayah sini deh. apa? Ayah kenapa? Yaudah, ayah mau tutup dulu ya. Iya. Oke teman-teman, untuk video kali ini itu aja ya. Semoga video-video saya bermanfaat dan juga bisa menginspirasi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga.